adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kak Amanda berdoa kepada Tuhan agar adik-adik selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan impa kita. Adik-adik, sebelumnya kita akan ice breaking. Yuk bangkit berdiri. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Menyatakan terang di
sejati dengan semangat berbakti. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hatiku, jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat bila musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes 15 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya, adik-adik. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang luas, dan berapa jumlah awan menyintai dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Oke, lipat tangan tutup matanya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu, itu kakak-kakak layan dan juga adik-adik lain ya Tuhan, dapat melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan, walaupun kami berada di rumah. Ya Tuhan, bimbinglah kami, sekarang kami akan mendengarkan dan belajar sedikit dari firman-Mu. Bimbinglah kakak-kakak layan yang akan menyampaikannya ya Tuhan, sudah menyiapkan diri menyampaikannya, supaya dapat menghasilkan yang baik ya Tuhan, dan juga bimbinglah adik-adik layan supaya adik-adik layan dapat menerima pengajaran tentang firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak harap adik-adik tetap aman dan sehat di rumah saja ya. Bersama lagi dengan Kak Jogi di sini.
Sebelum kita mulai firman kita siapkan dulu Alkitab kita dan juga catatan jika adik-adik ingin mencatat setiap inti dari firman kita pada pagi hari ini. Yuk, sebelum mulai firman kita pada pagi hari ini, kita buka dulu Alkitab kita dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 ya. Kakak ulang 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Oke. Yang belum ketemu bisa pause videonya dulu. Udah dapat? Oke, yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Oke, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi orang yang mendengarkan inti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya adik-adik, ada yang tahu nggak cerita kita pada pagi hari ini apa? Ayo coba tebak. Ya, cerita kita hari ini tentang Bapak Paulus dan Apolos di kota Korintus. Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak Bapak Paulus itu siapa? Bapak Paulus itu merupakan guru agama di kota Korintus. Tugasnya itu untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat di kota Korintus. Nih, coba lihat gambarnya. Ini gambar Bapak Paulus sedang berikan persembahan bersama jemaat untuk membangun bait Allah. Oke? Ya, Bapak Paulus ini dia menjadi pelayan firman Tuhan selama 18 bulan adik-adik. Lumayan lama ya. Oke, setelah 18 bulan Bapak Paulus harus pergi dari kota Korintus. Oke, tapi harus ada yang menggantikan Bapak Paulus untuk tetap melayani di jemaat Korintus. Ada yang tahu nggak siapa adik-adik orangnya? Ya, orangnya itu adalah Bapak Apolos. Oke adik-adik, sekarang kakak punya pertanyaan. Apakah tidak ada masalah ketika Bapak Apolos menjadi rasul di kota Korintus? Ya, jawabannya ada. Nih, kita lihat nih gambar yang di sebelah sini nih. Bapak Apolos sedang ditarik-tarik oleh jemaat di Korintus. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Bapak Apolos masih belum bisa untuk menyatukan jemaat di Korintus. Nah, ini juga ada gambar lagi.
itu jemaat di Korintus sedang berdebat mengenai pendapat mereka masing-masing. Oke, saking banyaknya jemaat di Korintus yang melakukan perdebatan, ada beberapa jemaat di Korintus yang mengirimkan surat kepada Bapak Paulus. Di situ isi suratnya mengenai bahwa jemaat di Korintus melakukan perdebatan yang luar biasa sehingga membuat Bapak Apolos belum bisa untuk menyatukan hati jemaat di Korintus. Nah, dan di situ juga ada pesan bahwa Bapak Apolos dihina-hina oleh jemaat di Korintus. Oke, di sini apa ya yang dilakukan oleh Bapak Paulus ketika mendapatkan kabar tersebut ya? Ya, dapat kita lihat nih, Bapak Paulus tidak memihak kelompok yang benar maupun kelompok yang salah. Bapak Paulus di sini berada di tengah-tengah. Oke, di sini Bapak Paulus menjelaskan bahwa di jemaat Korintus belum ada pemahaman dalam mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi, karena selama 18 bulan menurutnya itu masih belum terlalu lama adik-adik. Nah, lalu yang kedua itu ada rasa yang paling merasa benar lah di antara orang lain. Nah, jadi kalau udah merasa yang paling benar, ya dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, jadi ada rasa egois ya adik-adik ya. Nah, terus mengenai informasi Bapak Paulus dihina, di sini Bapak Paulus menjelaskan bahwa memang kami pelayan firman Tuhan, tapi bukan berarti kami dihina. Jadi menjadi pelayan firman Tuhan itu tidak mudah loh adik-adik. Karena di sini jadi pelayan firman Tuhan itu harus memiliki satu kerendahan hati. Dalam artian itu tidak boleh sombong. Dan yang kedua, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Harus tulus melakukannya. Semua yang kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan Yesus. Oke, lalu yang ketiga, selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Jika ada masalah, ada banyak hinaan, cacian dari orang-orang sekitar, kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Oke, Kak, sekarang apa sih inti dari firman kita? Nah, inti dari firman kita adik-adik ada 3. Yang pertama, rendah hati, seperti Bapak Paulus, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Jadi kalau ada masalah jangan marah-marah adik-adik, kita harus tetap rendah hati. Lalu yang kedua, itu mengasihi orang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya ada teman adik-adik yang suka menjahili adik-adik, jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Itu baru anak Tuhan. Lalu yang ketiga itu menjadi pembawa damai bagi semua orang. Nah, di sini adik-adik menjadi pembawa damai itu memang tidak mudah. Tapi kalau memang kita anak Tuhan, haruslah kita menjadi terang di antara yang lain. Jadi kalau teman-teman kita salah, kita ingatkan. Soalnya teman kita sedang menyontek di ulangan, bilang, jangan nyontek kamu, karena nyontek itu tidak baik loh. Lebih baik kamu belajar dengan pintar, nanti hasilnya pasti lebih memuaskan daripada kamu menyontek. Lebih baik loh seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, itu inti firman kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik melakukan inti firman tadi dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aktivitas. Aktivitas akan... Oke semuanya, sekarang saatnya kita untuk beraktivitas yang akan saya sendiri yang pandu. Inilah alat-alat yang kita perlukan. Kita perlu kertas, gunting, dan juga lem. Nah, pertama, kertasnya. Kertasnya itu kita perlukan kertas yang berbentuk
persegi. Jadi semua sisinya itu sama panjang. Karena kita punya yang persegi panjang, jadi kita ubah dulu menjadi persegi. Cara ngubahnya kita bikin segitiga kayak gini. Kita lipat. Kita lipat di sini. Terus ininya kita tandainya pakai dilipat juga aja. Kayak gini. Nah, udah dilipat, nah cukup kita lipat balik. Kita lipat lagi, terus kita gunting. Tapi nggak apa-apa sih nggak pakai gunting, biar robek kayak gini. Yang penting nanti bentuknya jadi persegi. Ini udah jadi perseginya, kemudian kita lipat lagi jadi segitiga. Ini segitiga. Terus kita lipat lagi bagi dua, jadi segitiganya jadi lebih kecil. Lipatnya yang rapi supaya hasilnya bakal bagus juga, bakal rapi. Nah, kemudian kita siapkan guntingnya. Nah, gunting. Di sini kan segitiganya kayak gini. Ada sisi yang kebuka kayak gini. Nah, kita gunting di sisi ini. Sisi yang kebuka. Nah, begini. Kita gunting kira-kira 1 cm, setiap 1 cm nanti. Nah, kayak gini. Sisain sekitar 1/2 cm. Kita bikin lagi, gunting lagi. Sisain lagi di sini. Jadinya ini enggak sampai robek. Nah, kita gunting lagi. Tuh, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah jadi kita perlu ininya tuh jumlahnya ganjil, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ganjil. Kemudian kita buka kayak gini, terus dibuka lagi. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi kayak gini. Nah, kemudian kita siapkan lemnya. Nah, terus ini kan yang pertama ini kotak gini. Terus yang keduanya ada yang kebuka. Nah, kita tarik ke atas. Terus kita lem. Kita lem kayak gini. Jangan langsung dilepas, biarin nempel dulu. Nah, udah nempel. Kemudian yang ketiga didiamin dulu. Terus yang keempat kita tempel lagi.
Jadi selang-seling, tempel nggak ditempel, tempel nggak ditempel gitu. Nah, udah. Terus yang selanjutnya nggak ditempel, di situ selanjutnya ditempel lagi. Nah, kayak gini. Di situ kalau udah pasti nempel ini, kalau udah kuat nempelnya, kita balik, kita tempel lagi yang ini, yang di tengah ini biarin aja. Nah, ini ditempel dikit aja lemnya. Dan nempel. Terus kita tempelin ini semuanya. Nah, bikin lagi gini. Nah, sisanya yang paling ujung nggak ditempelin, karena bakal kita gabung sama yang lainnya. Nah, jadi kita perlu buat satu lagi yang seperti ini. Kita buat satu lagi yang seperti ini. Nah, ini udah jadi. Nah, ini tetap di bagian sini, di bagian ke belakang sini. Nah, dua-duanya itu kayak gitu. Nah, terus yang ini ditempel, dikasih lem, tempelin sama yang satunya, sama yang kedua, jadinya nempel. Udah nempel. Terus yang satu lagi juga sama, kita kasih lem, terus tempelin dari yang satu lagi, ujung kertas satu lagi. Nah, kalau udah jadi, udah nempel, berarti itu udah jadi. Nah, jadinya bakal kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Terus ini bisa ditempel di tembok. Nah, jadi silakan, selamat mencoba. Dan ini bisa kita tempel di dinding seperti ini sebagai hiasan di dinding. Terima kasih. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melakukan doa syafaat. Nah, gitu, siapkan diri kita, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan bertada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami pada hari ini tadi sudah mendengarkan sekitar firman-Mu, supaya firman-Mu yang tadi sudah disampaikan oleh klien ya Tuhan, dapat diterima oleh adik-adik dengan baik ya Tuhan, dapat mereka serap dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada orang tua kami, sehingga sampai saat ini orang tua kami dapat selalu sehat ya Tuhan, juga tetap bekerja ya Tuhan, walaupun dalam keadaan seperti ini ya Tuhan, yang virus corona ini. Tapi orang tua kami masih dapat bekerja ya Tuhan, entah itu tetap harus bekerja di kantor atau
bekerja di rumah ya Tuhan. Bimbinglah ya Tuhan orang tua kami saat ini ya Tuhan, panjangkanlah umur mereka ya Tuhan, bimbinglah mereka dalam melakukan pekerjaan mereka, berikan mereka selalu kesehatan ya Tuhan, supaya dapat melaksanakan kegiatan semua dengan baik ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada sekolah kami, sehingga bisa menjadi tempat bagi anak-anak-Mu ini untuk belajar ya Tuhan, belajar ilmu pengetahuan, dan juga bimbinglah guru-guru yang ada di sekolah ya Tuhan, walaupun sekarang sekolah belajar di rumah ya Tuhan, bimbinglah supaya guru-guru dapat menyiapkan pembelajaran jarak jauh ya Tuhan, walaupun kami semua di rumah, dan bimbinglah supaya adik-adik klien kami ya Tuhan dapat tetap melaksanakan kegiatan sekolahnya ya Tuhan, walaupun di rumah, tugas sekolahnya juga walaupun di rumah ya Tuhan, bimbinglah supaya segala sesuatunya itu bisa dilaksanakan dengan baik ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu juga kepada gereja kami, sehingga gereja kami dapat menjadi tempat bagi jemaat-jemaat-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, bimbinglah para pelayan-Mu ya Tuhan di gereja, yaitu majelis jemaat dan juga pendeta ya Tuhan, bimbinglah supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, melaksanakan pelayanan mereka dengan baik ya Tuhan di setiap ibadah rumah tangga di hari Rabu dan juga ibadah hari Minggu ya Tuhan, di hari Minggu. Walaupun sekarang harus beribadah di rumah ya Tuhan, bimbinglah supaya pelayan-pelayan tersebut ya Tuhan, majelis jemaat dan juga pendeta dapat tetap selalu bersemangat ya Tuhan untuk melayani Engkau dan juga jemaat-jemaat-Mu walaupun harus dari jauh ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk Pelkat PA juga ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada Pelkat PA ya Tuhan, sehingga juga dapat menjadi tempat bagi anak-anak-Mu untuk belajar ya Tuhan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, bimbinglah kekalayan ya Tuhan, supaya walaupun dalam keadaan saat ini dapat selalu siap ya Tuhan untuk selalu memberikan pemahaman ya Tuhan, memberikan pengajaran Alkitab, memberikan pengajaran firman Tuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga dapat juga diterima oleh anak-anak-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan bimbinglah juga adik-adik layan ya Tuhan, supaya mereka juga selalu siap ya Tuhan, selalu mengikuti IMPA di setiap hari minggunya ya Tuhan, sehingga walaupun di keadaan saat ini ya Tuhan, tapi mereka tetap mendapat pengajaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, bimbinglah teman-teman kami yang adik-adik layan ataupun orang tua yang sekarang sedang sakit ya Tuhan, bimbinglah supaya mereka dapat sembuh ya Tuhan, berkatilah obat-obatan yang dipakai ya Tuhan untuk menyembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga dapat juga kembali bersama-sama dengan kami ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga sampai saat ini bangsa dan negara kami masih tetap kuat ya Tuhan dalam menghadapi permasalahan, terutama permasalahan yang ada di dunia dan juga di negara ini ya Tuhan, yaitu adanya virus corona. Bimbinglah supaya bangsa dan negara kami dapat menghadapi situasi ini dengan baik ya Tuhan. Bimbinglah dari masyarakatnya ya Tuhan, dan kemudian pemimpin-pemimpinnya dari wali kota, bupati, gubernur, presiden, dan para menterinya ya Tuhan. Bimbinglah supaya kami dapat tetap melaksanakan kegiatan kami ya Tuhan, melaksanakan tugas kami untuk negara kami ini dengan baik ya Tuhan. Dan juga bimbinglah tenaga-tenaga kesehatan ya Tuhan yang selalu bekerja ya Tuhan untuk menyembuhkan, untuk menghilangkan virus corona ini dari negara kami ini ya Tuhan. Bimbinglah supaya segala elemen masyarakat semuanya bisa saling membantu untuk menghapuskan virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, Kak Vina sekarang akan memberikan informasi mengenai Warta PA untuk minggu ini. Yang pertama, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama, kita akan melaksanakan ujian akhir semester secara online.
Nanti di situ adik-adik membuat aktivitas melalui video. Nah, nanti tugasnya apa aja yang harus adik-adik lakukan akan kakak share juga di grup WhatsApp pengambilan nilai. Buat adik-adik yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp, bisa minta tolong papa atau mamanya buat menghubungi kakak-kakak layan untuk dimasukkan ke dalam grup, supaya nanti adik-adik gak ketinggalan kalau ada informasi mengenai pengambilan nilai dan ujian. Nah, yang kedua, kakak mau mengingatkan adik-adik juga untuk tetap di rumah dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan juga selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu diberikan kesehatan. Nah, yang terakhir, kakak berharap adik-adik yang mengikuti ibadah online hari ini semua mengikuti ibadahnya dengan baik dan mengerjakan aktivitasnya. Terus dikirim deh ke kakak-kakak. Kita semua mau melihat karya adik-adik semua, pasti keren-keren. Dan juga kakak berharap minggu depan kita bisa bersama-sama lagi untuk beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekian dulu ya informasi dari kakak. Yuk kita lanjut lagi ibadahnya. Baik adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu, kekelayan, adik-adik dampingi orang tua ya Tuhan, dapat menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak kami pada hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah supaya firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan, itu bagaimana kami terus belajar untuk tidak pilih kasih ya Tuhan, untuk kami harus belajar untuk mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang tua kami, dan juga mengasihi saudara-saudara kami ya Tuhan. Bimbinglah supaya kami dapat selalu melakukan hal itu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga bimbinglah kami ya Tuhan, setelah ini kami akan kembali melaksanakan kegiatan kami. Bimbinglah kami walaupun kami melaksanakan semua kegiatan kami di rumah ya Tuhan, tapi kami yakin ya Tuhan, atas penyertaan-Mu semuanya juga dapat kami laksanakan dengan baik ya Tuhan. Bimbinglah kami dalam kegiatan kami ke depan ya Tuhan, dan pertemukan kami kembali nanti di hari Minggu depan ya Tuhan, untuk kembali melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa lakukan aktivitasnya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.